Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, limpahan dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pendengar yang berbahagia, hari ini kita coba membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita, sebagai role model yang telah diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar kepada kita dan untuk menjadikan kita Rasulullah SAW sebagai teladan akhlakul karimah dalam kehidupan. Allah berfirman yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Mereka banyak mengingat Allah. Merekalah orang-orang yang mendapat keselamatan. Para hadirin yang berbahagia, kalaulah kita mau membahas tentang Rasulullah sebagai sosok teladan kita, tidak habis-habisnya. Sangat menyentuh entah berapa puluh persen yang kita punya pribadi yang beliau miliki. Padahal Allah telah memberikan utusannya, beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Alangkah ruginya kita bila kita tidak memanfaatkan atau tidak menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup. Pribadinya
yang sangat mulia, yang sangat menonjol dalam dirinya adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, pengasih penyayangnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang melarat, anak yatim, janda-janda tua, sangat selalu memperhatikan, selalu menyayangi. Oleh karena itulah, keteladanan beliau dalam perilaku, dalam sikap, dalam tutur bahasa yang mencakup akhlak yang beliau miliki sangatlah indah. Beliau tidak saja dikagumi oleh kawannya, malah juga oleh lawannya. Dalam buku 100 tokoh yang paling bersejarah di dunia, karangan Michael Hart, beliau diletakkan pada urutan pertama. Bukan saja beliau sebagai Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah, beliau juga sebagai pemimpin yang tangguh. Pemimpin yang selalu berdiri di depan, yang tidak hanya bisa menyuruh, yang selalu melakukan apapun yang dimulai dari ibda binafsi, mulai dari dirinya sendiri. Begitulah indahnya kepribadian beliau. Apapun yang beliau lakukan dan beliau bicarakan mengandung magic word, sangat menyentuh hati. Para pendengar, kenapa Michael Hart sampai tergerak hatinya membuat buku, meletakkan beliau pada urutan pertama? Padahal banyak sekali tokoh-tokoh yang bersejarah yang sangat tangguh, seperti Albert Einstein, Thomas Edison, Galileo Galilei, dan yang lain lagi. Ini dikarenakan pribadi beliau yang sangat menyentuh hati. Sikap dan perilakunya sangat disenangi oleh hampir semua orang. Para pendengar, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai. Mengapa beliau sangat dicintai? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai orang-orang yang dipimpinnya. Mustahillah kiranya kalau kita ingin jadi pemimpin yang dicintai, kita tidak mencintai orang-orang kita pimpin. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tentu kita tidak akan dicintai oleh banyak orang. Jadi andaikan di antara kita nanti ada yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang sangat mencintai orang-orang kita pimpin. Insya Allah kita akan dicintai orang-orang yang kita pimpin. Para pendengar yang budiman, kemudian beliau selain dari pemimpin yang dicintai, beliau adalah seorang pemimpin yang bisa membimbing. Cara beliau membimbing dengan jalan amal ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah dakwah beliau yang ampuh, yang dapat membimbing umat muslim ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang budiman, dakwah amal ma'ruf nahi mungkar beliau mengajak kepada orang untuk berbuat baik dengan penuh hikmah dan bijaksana. Dapat mengetuk hati-hati yang gersang, yang gelisah, yang resah. Sehingga banyak di antara umat jahiliyah pada waktu itu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Dan bimbingan beliau, salah satunya pernah beliau mengatakan kepada Abi Dzar, "Ya Abi Dzar, kalau engkau memasak gulai, perbanyakkanlah kuahnya dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu." Sikap ini adalah perlambang bahwa seorang muslim yang baik hendaklah selalu berbagi. Bila kita mendapat nikmat, jangan lupa dengan orang-orang yang susah. Karena di balik rezeki yang kita miliki, ada milik orang-orang melarat, anak yatim, janda-janda tua. Para pendengar yang budiman, kemudian Rasulullah SAW bersabda, gagal dan rugilah manusia itu apabila dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang antara sesamanya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu berhasilnya dakwah beliau atau berhasilnya ajaran Islam yang beliau dakwahkan adalah dengan cara yang ampuh, dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, saling menyayangi, saling mengasihi antara sesama. Para pendengar yang budiman, di samping beliau bisa membimbing, beliau juga adalah pemimpin yang sangat jujur. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin. Dari kejujurannya itu, beliau digelar Al-Amin. Dan istri pertama beliau, Siti Khadijah, jatuh cinta kepada Rasulullah adalah karena kejujurannya. Di waktu beliau masih remaja, berdagang, dan dipercaya oleh Siti Khadijah untuk berdagang, untuk diberi modal untuk melakukan perdagangannya. Beliau adalah seorang manusia yang sangat jujur, sehingga dilukiskan dalam sebuah lagu Muhammad Al-Amin yang bunyinya begini. Ketika Muhammad lahir ke dunia, dia seorang yatim
keadaannya. Meskipun begitu, dia bertambah besar dan berbadan sehat, berakal waras, budi pekerti mulia, lurus dan jujur, dan berakhlak tinggi sehingga dipanggil Muhammad Al-Amin. Ia tak mau turut menyembah berhala bersama pemuda-pemuda di sana, karena dia takut pada Allah. Tiada Tuhan selain Allah, yang wajib disembah hanyalah Allah yang menciptakan seluruh alam dan seisinya. Nah, lagu ini menggambarkan bahwa keteladanan beliau dalam akhlaknya sangat tinggi, budi pekertinya sangat mulia, karena beliau diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Para pendengar yang berbahagia, di samping beliau pemimpin yang jujur, beliau juga adalah pemimpin yang punya kepribadian yang kuat. Pernah pada suatu hari pamannya Abu Thalib datang ke rumahnya dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sebaiknya jangan kau teruskan untuk mensyiarkan ajaran Islam. Kembalilah kepada ajaran nenek moyang kita." Beliau berkata, "Sekalipun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan mundur selangkah pun untuk memperjuangkan ajaran Islam. Biarlah ia yang menentukan apakah aku menang atau hancur di tangan mereka." Nah, begitulah ketangguhan pribadinya. Dia apapun yang dia niatkan selalu komitmen dengan sikap dan perilakunya. Apapun keputusan yang diambil tidak pernah tergoyahkan. Dan pada waktu itu seorang panglima Quraisy yang sangat memusuhinya bernama Daksur, suatu hari pernah mereka bertemu di suatu tempat yang agak sepi. Daksur pun menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Ya Muhammad, pada saat ini siapakah yang akan menyelamatkan nyawamu?" Muhammad berkata, "Hanyalah Allah." Dan Daksur pun menggigil ketakutan sehingga pedangnya pun terjatuh. Akhirnya Rasulullah bertanya dengan bijak kepada Daksur, "Pada saat ini siapa pula yang akan menyelamatkan nyawamu?" Daksur menjawab dengan ketakutan, "Hanya engkau ya Muhammad, hanya engkau." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah." Maka dengan ini Daksur pun berpikir bahwa Islam itu bukanlah agama yang keras. Islam itu adalah agama yang damai. Islam tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Para pendengar yang budiman,
Kemudian Rasulullah ini adalah berbicara dengan akhlak Al-Quran. Dalam surat Ibrahim dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata melainkan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Sikap perilaku terutama dakwah amal ma'ruf nahi mungkarnya adalah dari isi Al-Quran, perkataan Allah yang disiarnya melalui dakwah amal ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan ajaran Islam. Saya pribadi sangat mengagumi perilaku Rasulullah SAW. Jadi, saat ini saya jadi teringat lagu yang sering dikumandangkan almarhum Uci, bahwa beliau adalah sosok yang sangat pantas dicintai. Lagunya seperti ini, mungkin kita sering mendengarnya atau pernah mendengarnya. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa yang melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Duhai kekasih, salam padamu. Selawat Allah adalah untukmu. Teman-teman yang berbahagia, semoga dengan sedikit tausiah ini kita dapat semakin cinta kepada Rasulullah dengan sering berselawat kepadanya. Semoga kita nanti dipayungi oleh kasih sayangnya bersama-sama beliau di surganya. Amin. Demikianlah, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.